Plastida adalah salah satu organel pada sel tumbuhan dan alga. Organel ini paling dikenal dalam bentuknya yang paling umum yaitu kloroplas, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Organ plastida merupakan organ yang hanya dimiliki tumbuhan saja, merupakan organel dengan membran ganda, sehingga ada membran luar dan membran dalam. Plastida dibedakan menjadi 3, yaitu kromoplas, leukoplas, dan kloroplas. Jenis plastida yang pertama yaitu kromoplas. Kromoplas adalah plastida yang memberikan warna khas bagi masing-masing tumbuhan. Zat dan warna yang dihasilkan yaitu yang pertama ada karoten, yang menimbulkan warna merah kekuningan, misalnya pada wortel. Yang kedua yaitu xanthophyll, yang menimbulkan warna kuning pada daun yang sudah tua. Yang ketiga vicocyanin, yang memberikan warna biru pada ganggang. Selanjutnya vicocyantin, yang memberikan warna coklat pada ganggang. Dan yang terakhir vicoerythrin, yang memberikan warna merah pada ganggang. Jenis plastida yang kedua yaitu leukoplas. Leukoplas adalah plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Umumnya, leukoplas terdapat pada organ tumbuhan yang tidak terkena sinar matahari dan berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Berdasarkan fungsinya, leukoplas dibedakan menjadi 3 macam yaitu: yang pertama amiloplas, yaitu leukoplas yang berfungsi membentuk dan menyimpan amilum, contohnya pada kentang. Yang kedua elaioplas, yaitu leukoplas yang berfungsi untuk membentuk dan menyimpan lemak, contohnya kelapa dan zaitun. Yang ketiga yaitu proteinoplas, yaitu leukoplas yang berfungsi menyimpan protein, contohnya kacang kedelai dan kacang tanah. Jenis plastida yang ketiga yaitu kloroplas. Kloroplas adalah bagian terbesar dalam sitoplasma sel tumbuhan. Kloroplas banyak terdapat pada daun dan organ tumbuhan lain yang berwarna hijau. Kloroplas yang berkembang di dalam sel daun dan batang yang berwarna hijau mengandung pigmen yang berwarna hijau atau disebut klorofil. Pengelompokan jenis klorofil. Klorofil A menampilkan warna hijau dan biru, contohnya pada tumbuhan bayam dan selada. Klorofil B menampilkan warna hijau dan kuning, contohnya seperti bayam, selada, dan pohon palem. Klorofil C menampilkan warna hijau dan coklat, contohnya alga coklat atau Ficus sp dan diatom atau Thalassiosira sp. Klorofil D menampilkan warna hijau dan merah, contohnya pada Cyanobacteria atau alga merah. Struktur plastida. Yang pertama yaitu membran luar, yang melindungi sel plastida dan mengatur pergerakan zat-zat melalui membran. Yang kedua yaitu membran dalam, yang membentuk ruang internal yang memisahkan isi plastida dari sitoplasma sel. Yang ketiga yaitu ruang membran, yang menyediakan lingkungan terpisah di dalam plastida, yang memungkinkan reaksi kimia yang spesifik terjadi tanpa interferensi dari lingkungan seluler lainnya. Yang keempat ada tilakoid, yaitu tempat terjadinya fotosintesis di mana pigmen seperti klorofil menangkap energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Yang kelima yaitu membran tilakoid, yaitu membran yang memiliki peran dalam tahap cahaya fotosintesis, membantu mengubah energi cahaya menjadi bentuk energi kimia yang dapat digunakan oleh sel untuk sintesis molekul organik. Selanjutnya ada granum atau grana jamak, yaitu struktur berbentuk tumpukan tilakoid yang meningkatkan efisiensi fotosintesis dengan menyediakan luas permukaan yang lebih besar untuk reaksi cahaya. Selanjutnya ada lumen,
yaitu ruang internal pada tilakoid yang berperan dalam transportasi elektron selama proses fotosintesis. Yang selanjutnya ada stroma, yaitu ruang di dalam membran plastida yang mengandung enzim-enzim yang terlibat dalam tahap-tahap reaksi gelap fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu ribosom, adalah organel sel yang berperan dalam sintesis protein, yang memiliki fungsi sebagai bentuk protein yang diperlukan untuk fungsi dan perkembangan plastida itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu DNA kloroplas. Sebagai pendukung fungsi dan aktivitas kloroplas dengan menyediakan informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein dan pemeliharaan organel tersebut. Yang terakhir yaitu ada plastoglobula yang berfungsi sebagai biosintesis lipid dan subkompartemen menyimpan membran tilakoid. Fungsi plastida. Fungsi plastida adalah sebagai tempat pembuatan dan penyimpanan senyawa kimia penting yang digunakan oleh sel eukariota autotrofik. Membran tilakoid mengandung semua komponen enzimatik yang diperlukan untuk fotosintesis. Interaksi antara klorofil, pembawa elektron, faktor penghubung dan komponen lainnya terjadi di dalam membran tilakoid. Kloroplas merupakan pusat sintesis dan metabolisme karbohidrat. Mereka tidak hanya dapat sangat penting dalam proses fotosintesis, tetapi juga dalam menyimpan bahan makanan utama, khususnya pati. Fungsinya sangat bergantung pada keberadaan pigmen. Plastida yang terlibat dalam sintesis makanan biasa mengandung pigmen yang juga bertanggung jawab atas warna struktur tanaman, misalnya hijau daun, bunga merah, buah kuning, dan lain-lain. Kerusakan plastida dan cara pemulihannya. Jika plastida mengalami kerusakan, sel tumbuhan dapat mengalami gangguan dalam proses fotosintesis dan produksi energi. Pencegahan kerusakan plastida dapat dilakukan dengan perlindungan sel tumbuhan dari stres lingkungan, seperti radiasi sinar UV berlebihan atau polusi. Penyediaan kondisi lingkungan yang optimal dan perawatan tanaman yang baik dapat membantu mencegah kerusakan plastida. Selain itu, menggunakan pupuk yang tepat dan pengelolaan udara yang bijaksana juga dapat mendukung kesehatan plastida dan sel tumbuhan secara keseluruhan.